Mil, terusnya Jarum Super gitu ya. Ada juga yang rokok murah tuh Selera, Envio gitu. Ada juga rokok yang murah itu sekarang tuh Juara ya, Juara Jambu, Juara Teh Manis, Juara apa tuh yang uh, mangga ya, Juara Mangga gitu, Jarum Coklat gitu, atau Sampurna Kretek. Itulah rokok-rokok yang paling laris di wilayah saya gitu teman-teman. Kita beli sekitar 2 bungkus dulu. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menyesuaikan dengan modal kita ya, karena rokok ini modalnya lumayan tebal, lumayan banyak, jadi kita membeli pun tidak bisa langsung banyak ya teman-teman. Memang rokok ini perputarannya cepat, tapi modalnya lumayan besar, jadi kita juga harus bisa membagi uangnya ya, membagi uangnya supaya semua kebeli gitu ya, barang-barang sembako itu kebeli semua. Untuk di awal tuh misalnya tadi sudah sampai bumbu-bumbu ya, sudah mie instan, sudah jajanan, sudah ya rokok itu ya. Kalau ada sisanya kita simpan dulu uangnya teman-teman ya, untuk nanti kedepannya kita beli barang apa yang kira-kira laku, yang kira-kira orang menanyakan gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa barang-barangnya hanya sedikit-sedikit dulu, biar tahu perkembangannya di warung kita itu yang laris tuh apa aja gitu teman-teman. Tidak harus yang langsung kartonan ataupun lusinan gitu belanjanya, kita dikit-dikit, misalnya pempes 1 renceng gitu ya, pempes ibunya 1 renceng gitu misalnya, seperti itu. Tidak apa-apa, sedikit-sedikit dulu, yang penting barangnya komplit gitu ya teman-teman. Itu pengalaman saya seperti itu, buka warung sembako ya. Sampai sekarang alhamdulillah saya betah banget usaha sembako, karena saya tuh memang nggak ada keahlian lain teman-teman ya selain jualan sembako, dan kita sudah merasakan manfaatnya, khasiatnya khasiatnya kayak minum obat ya. Manfaatnya apa namanya sih, enaknya seperti itu ya jualan sembako gitu teman-teman. Selain kita di rumah terus, tidak kemana-mana, usahanya nyantai gitu ya teman-teman. Santai itu dalam arti capek capek yang ada istirahatnya ya, nyaman aja gitu ya. Yang kalau kita udah mencintai satu pekerjaan dan kita sudah mendapatkan hasil, merasakan hasil ya, pasti kita akan ketagihan ya. Udah punya satu pengen dua, pengen tiga, seperti itu ya teman-teman. Awal modal hanya sedikit, lama-lama karena kita bisa mengelolanya, alhamdulillah bisa berkembang, bertahan gitu, seperti itu teman-teman. Dan banyak sekali sih teman-teman saya juga yang berhasil dari modal mini, modal kecil. Yang penting ulet serius dalam menekuni usaha gitu teman-teman. Dan uangnya pun kita pergunakan memang untuk keperluan warung gitu. Jadi harus bisa di awal tuh harus prihatin gitu ya teman-teman. Bahkan ada cerita dari kakak ipar saya yang dulu mengajari saya untuk jualan ini ya, jualan sembako ini. Jadi beliau itu tahun berapa, 80-an gitu katanya teman-teman, ceritanya pengen makan mie instan tuh 1 bungkus tuh berdua gitu. Itu saking prihatinnya ya waktu itu. Aduh, saya sambil beres-beres seperti itu ya. Jadi memang jika ingin sukses tuh kita nggak bisa berpoya-poya ya, kita harus prihatin dulu gitu teman-teman. Nah seperti itu, dan lama-lama alhamdulillah bisa berkembang ya. Bukan harus prihatin selalu ya, tapi ada saatnya gitu ya, ada saatnya kita prihatin, ada saatnya kita juga bisa royal seperti orang lain gitu ya. Namanya untuk merintis usaha itu memang di awal kita harus berani pahit dulu teman-teman. Seperti itu ceritanya ya. Jika ada yang ingin bertanya silahkan teman-teman, saya sambil mengerjakan aktivitas saya. Ya apa? Indomie berapa? 1.168 ya. Ya teman-teman, saya off dulu ya, ini ada mau ke belakang. Terima kasih yang sudah hadir ya teman-teman. Sampai jumpa nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.